The most extraordinary and exciting virtual experience for marketing sales experts and entrepreneur. Expreneur Marketing Sales Summit 2021. Learn from 18 expert speakers. James Gui, Indranata Nikolai, Denny Santoso, Sunil Tolani, Christina Lee, Alfalak Arsenda Tama, Tom MC Ifle, Joshua Sutanto, Tony Chia, Sanjay Casey, Paulus Sulastri, Mike Gunawan, Indra Hadiwijaya, Irfan Prarendra, Rini Adrika, Marcel Timotius, Sutiono Partorejo, Pinpin Bakhtiar. Saturday, Sunday, 27-28 March 2021. Kita juga topik menarik dari Mike Gunawan yang sudah 10 tahun ya, ada profilnya di sini. Sudah 10 tahun berkecimpung di bidang event dan juga Michael mulai stake startup Live Live, yaitu event collaboration platform ya, yang juga memudahkan terjadinya kolaborasi antara organizer, event partners termasuk sponsor. Event ini juga kita menggunakan Live Live untuk kolaborasi ya. Melalui Live Live ini Mike telah membantu 340 lebih organizer menyukseskan 3.600 lebih events gitu ya, dari Bro Michael Gunawan. Nah, sebelum itu saya mau tanya dulu nih pada semua peserta yang ada di sini, selama masa pandemi, masa Covid ini, event apa aja yang sudah dihadiri? Event apa aja yang sudah dihadiri? Ayo boleh tulis di komen. Terus apa yang paling berkesan ya, event yang sudah dihadiri yang paling berkesan dan kenapa berkesan ya. Ayo boleh ditulis. Karena bro Mike Gunawan ini, wah ini by the way saya ketemu dia nih di acara seperti ini ya, di acara seminar Peng Joon waktu itu. Terus saya cari orang Indonesia. Makanya Anda harus di sini harus juga berkolaborasi, cari partner-partner Anda yang ada di sini sampai kita bisa ketemu dan bisa kolaborasi bareng ya dengan Mike. Ayo boleh tulis yuk di chat ya, sambil kita langsung panggilkan Bro Mike Gunawan. Halo Bro Mike, apa kabar? Oke, pagi guys. Kedengeran ya suara saya? Yes, kedengeran. By the way, mastiin aja nih, yang saya sharing di screen kelihatan ya mengenai event marketing? Yes. Oke, sip. Kita mulai aja ya. Jadinya pertama-tama thank you banget ya buat Coach Joshua, semua coach yang amazing. Coach Tom banyak belajar nih mengenai EQ ya. Kita sekarang ke topik yang berhubungan dengan event marketing. Contohnya hari ini ya, di mana kalian bisa ketemu banyak orang, have a great time, and market your business. Nah, seiring kita mulai ya, Live Live ini acaranya selalu ada rules of the game. Kita kan pengen dapat hasil yang optimal ya. Kita pengen belajar, kita pengen dapat knowledge. Gimana caranya? Jangan cuma denger ya, berpartisipasi juga. Kalau ada pertanyaan, kalau misalnya ada pendapat lain, silakan. Yang kedua ya, yang Michael ngomong ini jangan langsung dipercaya ya. Langsung tanyain ya, masuk akal nggak sih? Kenapa dia ngomong begitu? Ini hubungannya apa? Bisa saya aplikasiin nggak? Sampai kalian dapat clarity. Jadinya kalau misalnya nggak setuju, tulis aja. Bisa aja kan dia salah. Yang ketiga, kita selalu ada konsep namanya AHA ya. Ini menarik banget. Jadinya seperti tadi Coach Joshua udah sharing di awal acara, kita kan sering melihat sesuatu, kita dengar sesuatu, kita barangkali ngobrol sama orang, udah gitu ada percikan ide ya. AHA, di mana kita mendapatkan insight, idea, dan action item. Selalu dicatat, dan kalau pertanyaan silakan. Dan kita semua belajar. Si Michael nggak tahu semuanya melalui event marketing, masih banyak yang dia pelajari ya. Semuanya oke ya? Play the rules of the game ya. Oke deh, mantap. Ayo kita mulai. Tadi udah banyak dibahas ya, juga kemarin antara sales dan marketing. Ingat ya, topik hari ini adalah event marketing, bukan event sales ya guys ya. Event marketing itu apa sih Mike? Saya pengen lebih paham ya. Event marketing itu adalah event ya, acara ya. Acara itu bertema, mempunyai suatu topik,
di mana kita bisa mempertunjukkan sesuatu ya, pertunjukan, live show. Contohnya adalah live cooking demo oleh Vini Vici. Vini Vici ini adalah distributornya Tupperware. Semua tahulah Tupperware alat makanan. Atau bisa juga dalam bentuk exhibition. Exhibition itu lebih ke pameran. Jadinya Nico's Natural ini adalah produk yang membuat karya-karya menggunakan kayu ya, bahan alami. Nah, mereka berpartisipasi di Trade Indonesia. Atau bisa juga dalam bentuk presentation. Organizer-nya adalah Queen Rights. Queen Rights ini adalah komunitas untuk menjaga keamanan wanita untuk sewaktu berkendaraan. Mereka berkembang menjadi media ya. Mereka menyelenggarakan ini ya. Produk kalian, service, cost, non-profit ya, atau organization. Contoh cost itu apa sih, Mike? Cost itu tuh bisa aja, kita percaya kalau cyberbully itu tidak bagus untuk anak-anak. Organization, kita pengen memperkenalkan komunitas kita atau yayasan kita. Dan juga kalian nggak harus organize, Mike. Saya nggak pengen organize, aduh ribet banget sih. Saya cuma pengen partisipan aja, misalnya ikut trade show. Atau saya pengen berpartisipasi di acara Entrepreneur Sales and Marketing Summit 2022 sebagai speaker bisa. Bahkan sebagai sponsor juga memungkinkan ya. Jadi ada berbagai macam cara. Yang paling penting sih, yang kita harus highlight, by the way kedengeran ya suara saya guys ya, yang harus di-highlight melalui event marketing ini, orang yang hadir mulai mikir, gimana hidup saya akan lebih mudah dengan bantuan Anda, produk Anda, organisasi Anda, cost Anda, service Anda. Begitu mereka muncul ini pikiran dan jawabannya iya, bam, you're on the right track. Oke, yang menarik dari event marketing ini juga bisa dicocokkan dengan suatu gerakan, dengan suatu perayaan ya. 1 tahun itu kan 365 hari guys, ada hari macam-macam ya. Bahkan hari burger itu ada loh guys. Nah, salah satu hari yang menarik itu adalah Hari Diabetes Nasional. Ada satu brand yang secara genius memanfaatkan ini hari, Tropicana Slim. Tropicana Slim itu kan dari Nutrifood ya. Produknya itu adalah produk minuman lebih lah ya, yang kadar gulanya minimal ya. Jadinya cocok banget nih mereka merayakan Hari Diabetes Nasional melalui Beat Diabetes Online Festival ya. Dan yang menarik, mereka nggak melakukannya sendiri. Capek banget kan ya. Speakernya dari berbagai macam dokter yang memang di bidang tersebut. Sehingga mereka mendapatkan kesempatan berkolaborasi dengan rumah sakit ya. Tapi mereka nggak berhenti di sana juga. Mau dong diundang, kan health itu kan berhubungan dengan makanan ya. Kita undang chef nih, ada cooking workshop. Ini bukan cuma presentation, tapi ada juga yang namanya performance ya. Dan ayo dong olahraga juga, mereka kerjasama dengan 52 instruktur senam seluruh Indonesia guys. Pasti beli barangnya di mana? Kan terakhir pengen mereka beli, ya sama Lazada. Jadinya within 7 days bisa dapat diskon 50%. Dan kata kunci yang paling kita suka ya kalau beli di e-commerce, free ongkir. Siapa yang suka kata free ongkir? Apalagi seluruh Indonesia ya, pasti suka deh. Mike, saya pengen contoh lainnya nih, Mak. Jadinya kita bisa tahu. Pertunjukan ya. Pertunjukan itu nggak harus cooking demo, bisa juga dalam bentuk teater. Salah satu partner Live Live itu adalah Mimic Theater. Hubungannya sama saya apa, Mike? Saya lihat beberapa dari kalian itu bukan cuma pengen mempromot bisnis non-profit ya. Teater ini kan ada player, ada aktornya ya. Salah satu partner mereka adalah Panti Asuhan Tebet. Mereka pengen mempromosikan kalau kita tuh ada loh. Kita tuh ada anak yatim piatu yang harus disupport. Caranya gimana? Anak yatim piatunya menjadi supporting actor dan aktris yang mendukung penampilan tersebut. Bahkan ada juga sekolah luar biasa yang turut berpartisipasi. Ini membuktikan event marketing non-profit juga bisa berpartisipasi. Bukan cuma itu. Di Yogyakarta ada yang namanya Paper Moon Theater ya. Mereka membentuk teater performance menggunakan kertas ya. Dan yang menarik, melalui satu event, mereka juga bisa mempromosikan partner yang event berhubungan dengan literasi anak-anak. Karena pertunjukan yang ditunjukkan ceritanya dari salah satu bukunya Pacar Merah. Jadinya bukan cuma event ini bisa mempromosikan produk, service, cost, organization, bisa juga jadi rantaian event. Kalau target marketnya sama, kenapa nggak cross promote? Salah satu yang hadir sebagai performer itu dari Jepang, Kyoto, guys. Karena mereka suka, diundang deh mereka ke Jepang. Kalau kita buat event di mana kita bisa diundang ke tempat lain atau partner, itu kan double benefit. Karena konten yang sama bisa kita recycle.
Contoh lain dong, Mike, yang lebih menarik lagi. Spotify. Kita semua mendengarkan musik lewat Spotify ya. Kalau misalnya gratis, ya dapat iklan lah ya. Kalau misalnya berbayar, baru nggak dapat iklan. Tapi mereka pikir nih, orang yang datang kurang banyak kalau dengerin musik doang. Ayo kita buat event. Nah, yang terjadi, kalau kalian tahu, Spotify bahkan membuat virtual event platform. Jadi sekarang kita bisa mendengarkan musik sama-sama temen, sama-sama kayak ngadirin konser, guys. Ini adalah tren yang kita lihat sejak COVID terjadi ya. Malahan menurut saya banyak banget opportunity yang terbuka. Kalau kalian ada pertanyaan atau aha moment atau insight, tolong ditulis ya. Bagaimana dengan olahraga? Kita harus keep sehat ya. Salah satu yang dilakukan, Swift ini adalah aplikasi di mana kita bisa sepeda di rumah dan rotasi sepeda kita diukur, berapa banyak jarak yang ditempuh, dan bisa berkompetisi dan berinteraksi dengan pesepeda lain. Mereka membentuk komunitas Indonesia dengan sukses yang dinamakan oleh Zwift ID. Zwift ID ini mengundang Indonesian Cycling Federation yang salah satu atletnya adalah Mas Aiman ini. Ya tentu aja dong, nggak bisa kita orang biasa tanding sama dia, tapi dibikin kompetisi. Kalau kalian bisa sedekat mungkin ngikutin Mas Aiman ya, dapat menang hadiah. Menang hadiahnya sponsornya siapa? Pocari Sweat, yaitu minuman buat mengfill elektrolit yang hilang dalam tubuh kan, supaya badan nggak lemes. Jadi kalau kalian lihat event marketing ini banyak terjadi kolaborasi yang kita bisa dilakukan selama event marketing target audience kita mirip, bahkan seperti Fitness First. Ini buat dapat gambaran kalian aja. Stationary bicycle disambungkan dengan layar TV, ada gamification-nya, kita bisa sama orang bukan cuma seluruh Indonesia, seluruh dunia ya. Virtual tour. Kalau dulu kita travel ya, nggak ada hubungannya sama teknologi travel, Mike. Saya cuma ngambil foto, post di Instagram. By the way, dulu ya guys ya, film itu nggak ada trailer. Trailer industri itu diciptakan, kalau nggak salah, pertengahan tahun 1900. Jadinya, orang sebelum nonton kan pasti pengen nggak beli kucing dalam karung lah, nyobain dulu lah 5 menit filmnya gimana. Kenapa nggak yang namanya tour ya, kita buat trailernya. Daripada saya bayar 20 juta ke Jepang, saya pengen cicip-cicip dulu deh. Kalau saya suka tour guide-nya, saya suka agendanya, saya suka itinerary-nya, baru saya beli. Makanya mereka sediakan free. Ini by the way, providernya adalah HIS ya. HIS. Ini adalah virtual, bukan virtual tour. Tour operator paling besar barangkali di Jepang ya. Nggak cuma itu, bisa juga yang namanya virtual tour, kita ngunjungin tempat, membahas sejarah. Jadinya, kalian selalu pikirin, bisa nggak acara saya dibuat event marketing dalam bentuk virtual tour, exhibition, performance, dan lain-lainnya. Last but not least, hari ini kalian pasti nyadar kan ya, di sini ada win-win, give and take. Kita memberikan kalian ilmu, knowledge, skill, at the same time, kita semua para coach mendapatkan kesempatan untuk kalian tahu mengenai kita, organisasi kita, cost kita, event marketing, dan juga produk-produk kita apabila kalian tertarik. Optional, it's a pull approach ya. Kalian yang datang, kita nggak ngejualin. Bayangin guys, sekarang perbedaannya apa antara event kemarin sama dulu? Kalau dulu semuanya kontennya harus dilakukan secara tempat. Apakah itu di JCC, apakah itu di cafe. Kalau sekarang, di mana aja bisa dong, physical, virtual, dan bahkan kalau digabung hybrid kan ya. Sama kayak pertandingan sepak bola, sebenarnya dulu udah ada sih. Yang nonton 500 orang, tapi yang nonton di TV, wah ratusan ribu, jutaan ya. So it's the same concept. They call it hybrid event. Coba bayangin, kalau misalnya kalian yang menyelenggarakan acara hari ini, atau kalian jadi partner dan sponsor, di mana kalian terekspos ke 300 lebih potensial customer. Menurut saya ini sesuatu yang luar biasa ya, daripada ketemu satu, dua. Lebih enak, ada scalability menggunakan teknologi. Kalau ada pertanyaan silakan ya guys ya. Nah kalian nanya nih barangkali, Mike, event. Iya Mike, kenapa sih nggak bisa pakai social media aja? Kenapa sih nggak bisa pakai email marketing aja? Ribet banget sih harus pakai event. Nah, salah satu komplain yang kalian sharing ya, ini adalah mengenai value kan. Gimana produk kita, service kita beda dengan yang lain? Gimana produk dan service kita orang ingat? Gimana produk dan service kita bisa nge-charge harga yang lebih kan. Ini salah satu contoh yang saya beri ya. By the way, suara saya so far lancar ya guys ya, karena di layar saya ini agak ngehang dikit. Ini yang kita sebut adalah value chain ya. Value chain ini jangan membuat
produk kita komoditas. Komoditasnya semuanya sama. Contoh komoditas apa, Mike? Give me an example. Komoditas itu Indonesia yang sangat kaya. Contohnya bahan alam, kayu ya. Kalian nggak pengen jual kayu mentah. Karena kalau kayu mentahnya sini sama sana, iya ada beda dikit, tapi hampir sama kan. Gimana kita personalize, kita bisa add value, sehingga value-nya lebih. Dengan cara apa? Dengan cara membuat furniture kan. Jadi kita buat itu menjadi suatu produk. We make it into a goods. Tapi nggak cukup sekarang yang namanya membuat barang, guys. Harus ada namanya service, kita deliver service. Kalau furniture, service-nya itu apa kira-kira? Service-nya di-deliver kan? Kalian nggak usah datang all the way ke kedai saya atau ke workshop saya. Kalian bisa all the way ya. Langsung saya kirimin ke rumah kalian. Makanya orang suka yang namanya ongkir, bisa kemana aja. Tapi nggak cukup di sana aja, guys. Yang namanya goods atau service sekarang kurang. Kalian harus deliver yang namanya, ini kata kuncinya nih by the way, ini kalau misalnya saya deliver film ada TTTN ya. Kalian harus deliver yang namanya, ayo tebak apa? Experience. Ingat ya, tadi saya salah ngomong, bukan deliver experience, stage and experience. Jadinya experience itu nggak bisa deliver, experience itu terjadi di dalam diri kita ya. Jadi kita harus membuat lingkungan di mana experience terjadi. Sekarang saya pengen nanya ke kalian nih, biar interaktif nih. Produk furniture yang bisa membuat produknya itu bukan cuma produk, bukan cuma service, tapi juga adalah suatu experience, itu kira-kira apa guys? Tebak. Kira-kira apa? Produk furniture di mana kita bisa mendapatkan experience. Saya tunggu 5 detik. IKEA. Kalian bilangnya saya mau beli barang di IKEA atau saya mau jalan-jalan di IKEA? Kalian ngomong saya mau jalan-jalan di IKEA kan? Bukan saya pengen beli barang di IKEA. IKEA itu gratis promosi ke kita. And kalian happily datang, nggak beli pun dijual bakso Swedianya, katakan ya. It's amazing business plan. Nah, sekarang yang terakhir, levelnya tuh nggak berhenti di namanya experience aja, guys. Levelnya itu ada yang namanya, ini yang terakhir ya, kalau kita ngomong the holy grail ya, of business ya. Transformation, ini yang disebut oleh Coach Tom ya. Tugasnya saya setelah event hari ini, kalian bertransformasi. Bukan berarti kalian jadi dari kepopong jadi kupu-kupu, enggak, udah oke, udah hebat. Tapi ada value tambahan lagi. Jadinya di mana kalian melihat event dan marketing akan totally berubah. Apakah produk kalian bisa mentransformasi orang yang beli? Itu pertanyaannya. Saya nggak jawab ya, kalian yang jawab. Mike, masih belum jelas nih Mike, bedanya service, experience, sama transformation. Kalau service itu eksternal, terjadinya eksternal. Kalau experience internal, kalian menghadiri event ini, beda inspirasinya, beda masukannya, beda pendapatnya, beda insight-nya. Transformation juga internal. Nah, terus dari segi waktu ya, this is very interesting. Kalau yang namanya service itu time well saved. Saya hemat waktu. Kenapa hemat waktu? Saya deliver furniture ke rumah Anda nggak usah ke sini, capek kan ya. Kalau misalnya experience, time well spent. Kalian spend 1 hari di IKEA, kalian spend 1 hari di event ini, tapi kalian sadar kalau ini adalah well spent. Kalau yang namanya transformasi itu apa? Kalau yang namanya transformasi, time well invested. Saya berinvestasi, jadi nanti ada return-nya. This is something very interesting. Apalagi Mike yang beda. Kalau misalnya experience, habis saya nonton, pengen lagi happy, pengen lagi nonton. But if it's transformation, jadi aset kita, bagian dari diri kita. Bisa kita pakai ulang-ulang. The question is, do you want to deliver a commodity, goods, service, experience, or transformation? Harganya bedanya gimana? Positioningnya bedanya gimana? Saya nggak jawab, you can think about it yourself ya. IKEA, kalau dulu kita langsung jual yang namanya barang furniture kan, tapi IKEA pintar, barangkali beberapa orang tuh pengen ngelakuin do it yourself. Kita jual aja lebih murah, tapi mereka bisa do it yourself ya. Tapi dengan cara ini mereka nggak makan market, karena mereka masih bisa menyediakan delivery, assembly, installation, bahkan financing, dan juga barang-barang IKEA yang second hand bisa di-collect, mereka bisa di-recycle. Ini yang kita harus pelajari. This is what we call a circular economy. Kebanyakan bisnis itu banyak borosnya. Gimana kita bisa buat itu kayak alam. Alam itu paling hemat ya. Di yang namanya hutan itu nggak ada waste sama sekali. Semuanya dipakai, diulang.
Kalau kalian bisa melakukan circular economy, you save so much. Semuanya muter-muter aja yang namanya cycle-nya. But that's another discussion for another day. Dan IKEA sekarang experience-nya bukan cuma kalian bisa datang. Saya takut datang gara-gara virus. Ada yang namanya IKEA Place. They use technology called augmented reality. Jadi kalau kalian pengen ngebayangin 2000 produk IKEA di rumah kalian, you can do it. This is what I call giving an experience transformation. Kalian menjadi peserta, bukan cuma pembeli doang, peserta. We can experience, kita bisa visualize. Kalau saya ada itu produk, gimana bakal membantu hidup saya? Hopefully, it's inspiring so far. Oke, Mike, kita udah kejual event, tapi kenapa harus virtual event? Kalian udah ngejawab juga hari ini. Nggak ada physical venue kan, semuanya di rumah masing-masing, enak. Saya mau pakai celana dalam juga nggak apa-apa, kasarnya, selama nggak kelihatan lah ya. Nah, sekarang transportasi, nggak usah dibilang, minimal dong ya, paling buat coach-coach yang ke studionya aja. Dari segi decoration, F&B, ya kalian kita makan di rumah masing-masing aja. Kalian mau mendengarkan talk saya sambil makan juga nggak apa-apa. Yang penting konsen karena kan bisa dapat sesuatu yang optimal. Dan juga cost-nya minimal, manpower-nya minimal kan. Sekarang hari ini coach-coach seperti Coach Tom, Coach Denny, Coach Joshua, semua dari rumahnya mereka masing-masing. Dan kalian sendiri sudah ditanya kan ya, dari Papua, dari Bandung, barangkali beberapa dari luar negeri. It's very easy. Memudahkan kolaborasi, 18 speaker loh guys, nggak gampang kalau harus datang waktu, etc. Mendapatkan kontak, yang menarik nih, menggunakan event ya guys ya, kalian bukan cuma bisa mendapatkan kontak orang yang datang. Buat orang yang bilang, Mike, IG-nya gua tuh udah banyak follower, I will give you information ya. Yang namanya follower itu beda sama data ya. Di Instagram kalian nggak memiliki data kalian by the way guys. Yang kalian pengen adalah memiliki data kalian. Data itu apa? Bisa nomor HP, data itu bisa email. Tentu aja dengan izin mereka ya. Dan yang kedua, kalian bisa mendapatkan insight. Coach Denny sharing kemarin kalau kita mengumpulkan data itu bukan cuma psikografi, yaitu umur, gender, interest, tapi juga bukan demografi, psikografi. Kita kan bisa sewaktu registration form nanyain, organization-nya apa? Role-nya apa? Tantangannya menyelenggarakan event apa? Sewaktu acara, kita bisa melakukan poll. Bagaimana menurut kalian? Challenge-nya apa? Harganya gimana? Bisa melakukan feedback form. Banyak feedback yang bisa didapatkan. Dan data ini menjadi milik kita dan berguna. Circular economy bisa di-recycle. Semuanya bisa di-measure dong. Berapa banyak yang register, berapa banyak hadir, berapa banyak yang stay until the end, berapa banyak aha moment, berapa banyak pertanyaan. Kan jelas. Dan Coach Denny melalui Tribelio udah highlight sesuatu yang menarik. Event itu kebanyakan orang habis selesai buyar, padahal udah capek gatheringnya. Kan kita bisa ngebentuk komunitas, guys, setelah itu. Kita semua ini intinya komunitas apa sih? Komunitas yang tertarik dengan sales atau marketing, kan? Ada yang gurunya, ada menyediakan barangnya, ada menyediakan produknya, ada menyediakan trainingnya, ada mengkonsumsi, ada referralnya. Dan ingat, komunitas itu bukan hanya potensial customer. Potensial apa aja, Mike? Nanti saya jelasin ya. Recycling. Misalnya kita melalui poll atau feedback form, mendapatkan insight dari 300 orang, kan bisa membuat konten baru, infografik kan ya, digabungin dengan quotes-nya dari coach-coach yang berbeda, bisa membuat suatu artikel atau blog, jadi SEO di website kita, masuk ke 5 bulan stok ya, buat Instagram, social media, ngebuat konten terus kan capek dari nol. Bisa sharing slide-nya satu persatu. Fotonya, videonya 1 jam bisa dipotong jadi 100 bagian, 5 menit each per section. Ini kan enak, dari satu konten, jebret. Berbagai macam kita masuk. Kalau misalnya, kita kan selalu ngomong tadi banyak yang namanya relationship cowok-cewek ya. Kalau yang namanya sales sama marketing nikah nih guys ya, anaknya ini adalah virtual event ya. Kalau marketing itu biasanya fokus ya ke quantity. Reach more people, but you don't get a personal live interaction one-on-one or one-to-many ya. Dengan sales, you have the quality, but quantity minimal. Bukannya marketing salah, sales salah, you get the best of both worlds out of event marketing. Yang penting, mempunyai purpose yang jelas ya. Menyelenggarakan suatu acara itu purpose-nya harus jelas ya, bukan cuma banyak orang yang datang, happy-happy, hihihaha, which is fine. Tapi kalau ada purpose yang jelas itu yang kita sebut adalah sense of achievement. Terus kalian nanya, kan ya, Mike, terus purpose-nya itu apa? Sorry nih, by the way, komputer saya nge-hang, jadi kayak
kasih saya sekitar 10 detik ya. Purpose itu pertama, pasti pengen jualan kan. Kita pengen jualan produk kita pengen jualan cost kita pengen jualan organization kita, dan lain-lainnya ya. Tapi nggak cuma di sana, guys. Ingat, kita itu ngelakuin sesuatu, kita harus give dulu. Makanya disebut yang namanya give and take. Nggak ada namanya take and give, kan? Gimana cara nge-give-nya, Mike, sebelum kita promote dan sell? Seperti hari ini, semua coach give kalian awareness knowledge. Awareness knowledge mengenai itu topik, mengenai brand mereka, mengenai suatu cost ya. Ingat ya, sewaktu kalian organize acara, pikir, untuk mereka membeli produk kita, develop trust, mereka harus mengetahui apa? Mengetahui itu bisa dari nggak tahu jadi tahu, bisa dari tahu jadi paham banget, bisa juga dari salah paham, jadi pemahamannya benar. Knowledge apa yang mereka harus punyai supaya kita bisa build relationship, develop trust, dan mereka satu langkah lebih dekat ke sales cycle. Yang kedua, teach skill. Itu yang kita lakukan hari ini kan. Kalau saya pengen jualan Royco, bumbu masak Royco ya, saya ngajarin orang cara masak kan, nggak harus saya ngajarin, bisa aja chef yang ngajarin. Kenapa? Karena di masakan itu Royco dibutuhkan kan. Pertanyaannya, apa knowledge yang harus kalian berikan, give ya, untuk peserta, dan juga skill, sehingga mereka jadi semakin dekat ke sales life cycle. Dan seiring kita give, kita engage mereka kan. Yang hadir hari ini untuk beberapa coach kita semua kan undang ya. Ada yang kita udah kenal, ada yang baru. Ingat, mereka bukan cuma hanya potensial customer, tapi juga potensial partner. Barangkali kita bisa bekerja sama ke depannya kan. Supplier atau vendor langsung masuk seperti Coach Joshua bilang, kalau saya bilangnya ya, menyelam, minum air, olahraga, ngelihat putri duyung, sambil belajar biodiversitas binatang laut kan. Mendapatkan employee atau tim buat sales. Mendapatkan sponsor untuk event, atau barangkali investor suka dengan bisnis kita. Atau misalnya nggak dapat semua, ya udah deh, kalian kan udah ngelihat value-nya, bantuin jualin aja, bakal dapat komisi. Makanya Coach Denny sangat successful karena dia menggunakan affiliate marketing funnel-nya Russell Brunson. Dan juga kalau nggak dapat apa-apa, ya udah temen aja, jangan khawatir. Karena kan pelan-pelan mereka semua ganti kerjaan, ganti prioritas, bisa jadi sponsor, bisa jadi partner. Gimana kita ngelakuin ini? Salah satu yang kita dapat juga selain give take-nya, kita mendapatkan insight, masukan guys. Apa sih yang kalian suka apa sih yang kalian butuhkan dari sales? Challenge-nya apa sih? Apa sih yang kalian pengen raih? Kita mengumpulkan leads dan build relationship. Hari ini semoga saya bisa build relationship dengan kalian, di mana kalian pertama merasa excited. Wah, nih seru nih, nggak pernah kepikiran yang namanya event marketing. Merasa yang namanya inspired ya. Wah, idenya nih boleh juga ya, motivated. Bisa juga inspired dengan ide-ide yang baru. Atau kalau enggak, ya udah happy aja, have a great time. Jadinya Michael dan event ini diasosiasikan dengan have a great time. It's a good start. Kalian kan bakal ngundang teman-teman lainnya. Seperti yang di-sharing, case study hari ini adalah Jerry ya. Anggap Jerry ini dia dagang grosir eceran ya, alat komputer produknya, dan juga pemasangan dan servis komputer ya. Coba Mike, buktiin kalau event marketing bisa bekerja. Oke, saya akan coba ya. Nah, si Jerry ini, dia kebetulan ya, seharian ya nongkrong di toko, di whatever ITC ya. Dia bosen, orangnya dikit, orang beli online. Ini gimana dong? Dia sedih lah kasarnya si Jerry. Udah gitu, customer nawar 3-4 bulan, kagak bayar-bayar, ditagih ya. Kayak temen ngutang ya, ditagih malah marah ya. Makanya kalau saya sih nggak pernah ngutangin dikit, nggak ada enak ya, daripada jadi berantem ya. Nah, ini gimana Mike? Terus Mike, kembali lagi saya pengen highlight, kalau event marketing bukan solusi untuk semuanya, ini adalah salah satu rekomendasi. Saya approach-nya bakal begini guys. Pertama-tama ya, untuk si Jerry nih, dia harus paham dulu ya, apa knowledge yang dia harus berikan supaya orang akan build relationship dengan dia, tahu brandnya, trust, dan juga bakal ngebeli komputer atau servisnya. Misalnya target marketnya si Jerry ini semuanya adalah gamers lah guys ya. Semua orang yang main games ya. Berarti cara dia raise awareness adalah dengan cara, oke, saya ajarin nih, ada komputer gadget apa supaya experience kan, experience game kalian optimal. Bisa ngobrol, bisa main, bisa teriak, bisa seru, bisa share ke sosial media. Ini loh, komputer dan gadget-gadget yang bisa dipakai kan ya.
Kalau dari segi skill, gimana dong guys? Kalau dari skill, ya kita ajarin aja. Kita nggak cuma jual alat komputer, kita ajarin kan biasanya kan orang yang main game anak-anak muda ya, baru bekerja atau belum, jadinya bokeh kan. Kita ajarin aja cara self-assemble, kayak IKEA kan. Barangkali nggak ada duit untuk beli the whole furniture ya, yang udah mahal ya. Beli aja pecahannya, mereka self-assemble. Oke kan kita bisa ajarin how to self-assemble. Apa ini nggak makan servis kita, Mike? Karena kita ngejualin yang namanya pemasangan komputer kan. Jangan khawatir, ada orang yang nggak mau repot, masih pengen tetap di-assemble. Makanya IKEA ada yang namanya service, assembly, dan installation kan. Masih bisa cuan di sana. Dan juga mereka bisa engage people dong. Yang datang bukan cuma potential customer, potential partner. Buktiin, Mike. Salah satu problem yang dia face adalah 3-4 bulan nggak bayar, udah gitu nunggak kan. Dilempar aja ke pihak tiga seperti Kredivo, yang emang bisnis modelnya adalah nyicil pembayaran. Kan masuk, guys. Dia bisa dapat partner dari event ini. Jadi kenalan, barangkali ke depannya, bukan cuma melalui event ini ketemu, semua ada pilihan melalui Kredivo, meskipun ada bunganya pasti kan. Supplier vendor, beberapa yang datang barangkali, wah mau dong Mike, saya jadi barangnya ditaruh di toko kalian. Kan dapat partner baru. Product selection kita dari 10 jadi 20 jadi 30 melalui event ini. Bukan cuma itu, ada yang pengen bergabung dari tim, barangkali beberapa jadi pengen kerja di perusahaan kita, guys. Ada yang pengen sponsorin eventnya, bahkan nge-invest di bisnis kita gara-gara suka model. Mike, misalnya nggak dapat semua, gimana nih? Jangan khawatir, kalian semua kan adalah gamer, punya komunitas, main di grup, ya udah jualin aja komputer saya, ini ada program affiliate marketing, kalau berhasil jual, saya kasih 10%. Kenapa orang yang datang kita harus ngelihat mereka cuma sebagai customer? Kita kan juga bisa ngelihat mereka sebagai potensial marketer atau promotor, guys. Cuma nggak ada sistemnya aja belum. Friend dan family, ya udah terakhirnya jadi teman aja atau nanti berubah kan. Kita selama ini teman kan bukan cuma jadi teman, barangkali jadi potensial bisnis, jadi sponsor, jadi employee, jadi coach dan lain-lainnya. Kan enak. Dan kita dapat sesuatu. Kalau saya jadi Jerry organizer, dapat insight. Orang kalau nyari komputer buat gaming, apa sih spesifikasinya? Apa sih price point-nya? Bagaimana sih yang mereka mau? Mereka ngebelinya di mana sih? Kita dapat kontak mereka, bisa di-follow up. Dan yang paling penting, everything is about network, bukan cuma data, relationship yang dibuat. Karena orang yang datang, mereka jadi excited. Wah, gak kepikiran nih buat ngehemat duit. Jadinya saya bisa assemble sendiri ya. Wah, saya jadi motivated nih. Wah, saya jadi inspired, bisa nih. Dan last but not least, wah, have a great time aja deh. Daripada nganggur di rumah melongo aja ya. Ini kan make a good time. Sekarang kita ngomong ke how to, guys. Mike, everything is good ya. Tapi caranya gimana, Mike? Kita harus belajar juga kan. You have to give us the knowledge. This is where I come from, right? Semuanya itu komitmen. Kebanyakan orang itu bilangnya nggak bisa. Tapi kalau benar-benar digali, sebenarnya mereka itu nggak mau. Kalau kalian jujur ya, sewaktu kalian ngomong nggak bisa, itu sebenarnya kalian ngomong nggak bisa atau nggak mau. Setahu saya sih, termasuk saya, kadang-kadang saya ngomong nggak bisa, cuma sebenarnya itu adalah omongan halus buat ngomong, ya gue nggak mau aja gitu loh. Komitmen itu paling penting. Begitu kita komit, everything is possible. Barangkali kualitasnya nggak optimal, but everything is possible. Komitmen itu apa? 3. Waktu. Kebanyakan orang ngomong kita ini hidup. Enggak, kita ini dying. Kita semakin lama semakin dekat ke kubur ya. Saya tahu ini kayaknya morbid, gelap banget, Mike. Ini realitas. Kalian invest 30 menit ke saya, ini kalian semakin dekat ke kubur 30 menit ya. Sorry guys, but it's the reality. Jadi gimana kita optimalkan effort usahanya, resources apa yang harus kita pakai untuk menyelenggarakan ini. Nah, resources jangan khawatir ya. Nggak selalu yang namanya uang. Resources itu bisa melalui kolaborasi. Kayak misalnya acara hari ini, venue-nya melalui melalui yang namanya Coaching Indonesia kan ya. Bisa melalui kolaborasi, speaker dari berbagai macam area. Yang paling penting, planning purpose-nya seperti di atas tadi saya sharing ya. Saya ada sekitar waktu 5 menit lagi saya coba sebelum Q&A. Audience needs-nya apa? Pastikan begitu purpose-nya kita dan audience ketemu ya, pas, sama-sama win-win. Purpose-nya organizer dapat, purpose-nya audience dapat. Baru kalau kita emang keluar duit, kita measure return on investment-nya ya. Sehingga uang yang kita keluarkan sesuai dengan yang kita dapatkan in the long term. Jangan jadi mauja. Maujanya apa guys? Mau untung aja ya, harus ada komitmen pengorbanan, give and take. Atau jangan jadi kamoru. Kamoru itu bahasa Jepang ya.
kagak mau rugi. Paling males kan ketemu orang kamuru kan ya. Jadinya kalau kita invest berbunga, masalahnya waktunya aja. Oke, kolaborasi dengan siapa aja, Mike? Bisa kalian nge-hosting event, bisa kalian jadi partner, jadi speaker, nyediain venue, community partner, atau bisa kalian sponsorin. Ini semua tersedia di sistem kita, nanti bisa ngobrolin. Dan juga tim penting. Di acara ini terjadi gara-gara ada project lead yang ngebuat strateginya, ngarahinnya. Ada yang namanya koordinator untuk ngechatnya gimana, sistemnya gimana, koordinasinya gimana. Ada yang namanya nyari promotion dan sponsor. Mike, tapi perusahaan saya dikit, Mike. Jangan khawatir. Kalian tahu nggak si Michael sering timnya siapa? Timnya itu me, myself, and I, guys. Jangan khawatir. Ini adalah 3 orang digabung jadi 1 ya. Kalau misalnya kalian ya, nggak ada tim, nggak apa-apa. Seperti saya bilang, nggak ada yang namanya nggak bisa, nggak mau aja. Program bisa single, 1 talk, 1 event, 1 talk, atau 1 event berbagai macam talk. Dan bisa solo kayak hari ini, ada talk show, ada yang nanyain, atau nanti ada panel ya, trio expert super. Coach Anil, Coach Christine, dan juga Coach Denny. Bisa ditambahin performance kayak magic, exhibition, competition, kemarin ada networking. Saya akan selesaikan dalam 2 menit, jadi ada Q&A-nya 10 menit ya. Sorry, agak overtime nih. Case study Live Life. Live Life itu apa sih, Mike? Produknya kita adalah event collaboration platform. Kalau YouTube kan empowering orang untuk create konten video. Instagram empowering orang untuk create konten gambar. Live Life empowering orang untuk create konten event. Event agak lebih ribet aja ya. Audiensnya siapa? Event organizer kan? Kan harus paham siapa sih target audiens kalian. Kalau nggak cocok, ya agak relevan. Nah, kita harus mempunyai empati. Audiens kita tuh pengennya apa sih? Bisa belajar, planning, virtual event, dan collaboration kan? Menghemat waktu, tenaga, dan resources. Ketemu partner jadinya eventnya terjadi. Dan juga punya energi, motivasi. Kita decide untuk melakukan workshop. Kolaborasinya dengan Light Risk Group, yaitu Coach Joshua ya. Jadi thank you banget nih diundang kerjasama lagi. Dan acaranya namanya Planning Successful Event with Collaboration. Nanti kalau kalian tertarik untuk belajar how-nya ya, ini kan lebih ke what-nya, why-nya. Nanti bisa join ini event ya, kita bisa ngobrol lebih lanjut ya. Melalui event ini, tercapai itu 4 hal. Dan workshop selesai, terbuat first draft event plan yang kalian bisa bagusin, nanti bisa kalian realisasikan. Purpose dan result-nya apa, Mike? Kasih bukti dong. Kita menargetkan 100 registration yang membuat profile di Live Life. 160 register dan membuat profile, sukses. Kita menargetkan dari 100 yang muncul, 75 lah. Yang muncul 100 lebih. Dan yang stay 89 atau 90 berapa sewaktu Q&A. Sukses. Active participation, aha moment, banyak banget. Self-intro, mereka berkesempatan introduce their business sewaktu awal acara. Ada komen, event plan terbuat, quality-nya bagus karena sudah diajarkan. Setelah acara, kita berikan feedback form. Apakah mereka akan merekomendasikan? Sangat bagus, 80%, 5 out of 5, 20%, 4 out of 5. Juga akan menggunakan platform Live Life dan tertarik untuk join event berikutnya. Nah, pertanyaannya, saya berhenti nih dalam 15 detik. Kalau kalian gimana? Bagaimana bisa mempromosikan produk, service, cost organization kalian, sesuai dengan event purpose-nya, memenuhi kebutuhan audiens juga ya, sehingga ada win-win kayak puzzle, dan juga sebagai host, partisipan, atau sponsor. Ingat, planning itu mengenai event, tim, dan collaboration. Thank you banget. Sorry agak kemakan waktunya 4 menit ya. Buat kalian yang tertarik ya, nanti bisa isi feedback ini di bit.ly XPLL323 ya. Nanti juga bakal dapat invite buat planning successful event with collaboration. Silakan buat Q&A-nya guys. Menurut Coach Mike, perbedaan utama antara sales dan marketing itu apa ya? Menurut saya sih selalu ada irisannya. Intinya kalau sales itu lebih personal ya. Meskipun sekarang semakin lama semakin blur, tapi sales itu lebih personal. Pertanyaan kalian terjawab, meskipun pelan-pelan teknologi bisa menjawab pertanyaan kalian. Jadinya sales dan marketing ini bukan perbedaan, tapi spektrum ya. Kalau semakin luas, terautomasi, banyak orang, itu marketing. Kalau semakin kecil, targeted, dan itu customized, itu namanya sales. Dan sales itu tujuannya adalah menjual, jadinya ada call to action. Coba saya lihat pertanyaan lainnya nih. Pertanyaan lainnya adalah,
Bagaimana? Oke, thank you. Bagaimana cara mengajak orang tertarik ikut event virtual webinar coach? Nah, itu lebih ke promotion ya, itu beda lagi ya. Tapi intinya sih paling gampang adalah mendapatkan partner sebanyak mungkin. Karena partner-partner ini kan pengen juga mempromosikan produknya ke target audience yang sama kan. Kayak misalnya hari ini, 15, 18 coach. Kalau misalnya cuma ada satu orang, menurut kalian bisa mendatangkan 500 orang? Bisa, tapi capeknya ya 18 kali lipat kan. Tapi bersatu kita padu, bercerai kita runtuh kan. Intinya sih adalah collaboration ya. Dan yang kedua, pasti ada strategi promotion yang itu kita bisa dibahas detailnya lah. Silakan kalau ada pertanyaan lain, barangkali admin bisa dibantu. Coach, syarat media partner. Media partner itu intinya sih win-win ya. Yang namanya syarat ini kagak ada yang namanya harus A, harus B, harus C. Formatnya ada. Tapi biasanya kalau kerjasama itu ada dua tipe ya. Tipe pertama adalah transaksional. Anda bantu promosi di media Anda, saya bayar, itu transaksional. Transaksional nggak ada salahnya, tapi begitu uangnya bertukar pihak, itu udah langsung bye-bye, nggak ada connection lagi. Kalau partnership, itu lebih ke banyak pintunya ya. Nah, kalau partnership macam-macam, bisa kita barter value, bisa juga kita yang namanya share profit. Jadinya kalau misalnya ada sales yang dihasilkan, ya udah kita share lah melalui acara ini. Silakan teman-teman. Non-profit coach, bagaimana cara sponsor agak susah karena berharap dapat untung? Ada trik apa coach ya? Well, ini non-profit ini banyak banget. Tapi kalau non-profit itu biasanya fokusnya lebih ke cost-nya ya. Kita harus nyari cost dalam arti demi visi apa gitu loh. Visinya non-profit ya. Jadinya kita harus mencari event-event yang lebih ke non-profit. Jadinya ini bisa kerjasama dengan CSR ya, atau bisa kerjasama dengan non-profit organization atau non-government organization. Itu lebih relevan sih. Kenapa susah kolaborasi? Salah satunya kita bisa sebutkan value. Kemarin kan sudah disebut oleh salah satu speakernya ya. Kalau nggak salah, Coach Denny sharing dengan Body Shop ya, CEO-nya ya. Ada ibu-ibu, dia swipe 5 juta. Tapi begitu tahu Body Shop itu stands for sustainability atau gender equality, saya lupa. Itu kan cost kan ya. Dia langsung swipe 50 juta. Jadinya kita harus bisa memberikan value-nya aja, Dwi. Nggak gampang, tapi kita harus ngerti. Ini sudut masuknya dari mana. Bagaimana cara mengajak orang tertarik ikut virtual webinar, Coach? Daripada kita berpikir bagaimana mengajak orang, virtual webinar kita value-nya apa? Betul nggak? Value itu selalu ada 3 buat orang yang hadir. Pertama itu value dari segi fungsional. Kalian datang ke acara ini, coba dengerin aja masuk akal atau nggak. Fungsional. Apa yang kalian pengen dapatkan? Ada sesuatu kan? Dapatkan itu bisa knowledge. Knowledge itu dari nggak tahu jadi tahu. Bisa dari tahu jadi benar-benar tahu, atau dari salah paham jadi benar pemahamannya. Kedua, bisa dapat skill. Kalau skill itu how to, yang nanti saya ajarin buat workshop kita akan datang. Bisa WhatsApp saya, bisa sekaligus memberikan feedback. Karena saya selalu suka feedback-nya itu gimana. Nggak harus bagus, kalau jelek bilangin aja kenapa. Dan yang ketiga, mendapatkan sesuatu, mendapatkan uang, mendapatkan kontak, mendapatkan apa, itu pertama ya. Yang kedua, sosial. Orang datang ke acara kita untuk unsur sosial. Sosial itu buat eksis, sosial itu buat kenal orang, sosial itu buat ketemu sahabat, sosial itu spending time, itu sosial. Yang ketiga itu emosional. Kalian pengen ngerasa excited, motivated, happy, have a great time. Pertanyaannya, acara kalian bisa memenuhi kebutuhan fungsional apa, sosial apa, dan juga emosional apa? Kalau virtual medianya menggunakan apa, Coach? Zoom meeting atau apa? Wah, ini banyak sekali ya, guys ya. Kita semua barangkali yang nggak di bidang ini taunya Zoom ya. Ada yang namanya virtual exhibition. Jadi kita bisa mengexhibit barang kita, barang itu bisa makanan, barang itu bisa painting, lukisan, barang itu bisa produk ya, melalui sistem. Bahkan ada sistem di mana ya kita bisa duduk ya kayak di bangku, ada 4 orang yang duduk, hanya 4 orang yang bisa video call. Jadinya kalau bangkunya diisi orang lain, beda lagi orangnya, nggak harus 300 orang nih. Jadi platform itu banyak ya. Salah satunya adalah AirZoom, AirMeet. AirMeet itu kalian bisa duduk kayak networking. It's free buat berapa puluh orang lah fungsionalitasnya. Ada yang namanya Webinar Jam, itu khusus buat webinar. Ada platform virtual exhibition itu banyak sekali. Bahkan ada juga, saya lupa, untuk konser. Konser itu kalian beli tiket berdasarkan dari tempat duduknya, viewing-nya kan. Jadi mereka ada beberapa kamera, pertunjukan kalian bisa di-view berdasarkan dari kamera itu dan bisa beli tiketnya. Membuat event adalah suatu think big-nya.
Oke, gimana cara negosiasi untuk mengajak komunitas-komunitas besar untuk kolaborasi kita hanya corporate kecil? Semuanya itu value ya guys, ya menurut saya kita semua itu mengenai value. Value apa yang kita dapatkan kan? Jadi kita harus paham organisasi yang gede ini apa yang mereka cari. Kita bisa lihat berdasarkan dari campaign mereka. Mereka itu lagi mengincar campaign apa sih? Misalnya campaign yang mereka incar sesuai dengan visi kita, sesuai dengan campaign kita, kan pas. Barangkali kalian kecil tapi masuk. Atau bisa juga barangkali komunitas kalian atau organisasi kalian unik. Kalian bisa memberi ide event yang berbeda. Semuanya mainnya di creativity aja guys. Irisannya itu di mana value-nya, dan bagaimana kalian bisa menjadi satu-satunya pihak yang menyediakan ini value. Ada lagi nggak guys? Ini kita ada sekitar waktu 1,5 menit ya. Jadinya saya sorry agak cepat karena saya pengen optimal ya. Cara merekrut pribadi yang cocok dengan sales toko bagaimana? Apa yang perlu diperhatikan dan ditanyakan saat interview? Pribadi yang cocok dengan sales toko. Wah, saya agak bingung pertanyaannya hubungan apa dengan event ya. Tapi barangkali pertanyaan kalian kalau ada event, salesperson-nya kayak gimana? Kalau membicarakan salesperson, saya sendiri salesperson ya. Salesperson itu paling penting itu adalah semangat ya. Makanya saya percaya orang itu masalah mau atau nggak mau aja, bukan nggak bisa. Kalau dia nggak bisa tapi dia mau, dia pasti belajar. Jadi kalau saya nyari salesperson sih orang yang ngomong gini, Pak Michael, saya nggak tahu, tapi saya bakal cari tahu. Pak Michael, saya belum bisa, tapi saya bakal belajar. Pak Michael, saya nggak tahu, tapi saya bakal nanya. Nah, makanya jangan khawatir ngomong nggak tahu. Menurut saya orang Indonesia tuh terlalu takut ngomongnya kurang tahu. Nggak ada yang namanya kurang tahu. Either you know or you don't know. Tapi karena pengen jadi diplomat, pengen jadi politikus, ngomongnya saya kurang tahu. Kalau dibilang nggak tahu, kedengaran tolol. Kalau dibilang tahu, nanti bisa dipojokin. Jadinya paling enak kurang tahu. It's either you know or you don't know. Dan okay if you don't know. Kalau kalian don't know, itu kayak cangkir. Cangkirnya tuh kosong gitu lah. Dari sana kita belajar. Nggak usah terlalu khawatir dibilangin bego apa segala. Malahan saya suka ya jadi cangkir kosong terus. Selalu belajar. Karena bisa aja yang Michael ngomong ini nonsense gitu loh. Makanya saya suka selalu ditantang, selalu dapat feedback. Ada lagi gak guys? Oke, jadi itu sharing dari Bro Mike, luar biasa. Boleh kita kasih tepuk tangan ya, luar biasa buat Coach Mike. Itu insightful sekali ya. Harapannya setelah sharing dari Bro Mike, pastinya ke depan event-event yang kita buat itu pesertanya makin banyak. Value yang kita berikan kepada para partner, baik itu media partner maupun peserta, itu bisa kita lebih perhatikan lagi. Dan setelah ini kita akan masuk ke break lunch ya. Break lunch, kita akan masuk lagi.